Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wangi Fadlihi dari kelas Fire and Safety B dengan NIM 200-254. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Pengelolaan Pencemaran Industri yang akan saya jawab dengan PPT di sini dengan bentuk presentasi. Ini nama dan nomor mahasiswa saya, Wangi Fadlihi 200-254. Langsung saja ke pertanyaannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 dan jelaskan? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpul, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Lalu lanjut ke nomor yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Di sini ada gambarnya, klasifikasi dan karakteristik limbah B3. Yang pertama yaitu ada mudah meledak di sini. Ada mudah meledak, di mana mudah meledak adalah limbah yang mudah meledak atau eksplosif adalah limbah yang saat suhu atau tekanan standar dapat meledak. Yang kedua ada reaktif. Reaktif adalah limbah yang pada keadaan normal atau tidak stabil dan dapat mengerjakan perubahan tanpa peledakan. Lalu ada yang selanjutnya yaitu beracun. Beracun adalah limbah yang beracun bagi makhluk hidup. Lalu ada cairan yang mudah terbakar. Ini adalah limbah berbahaya yang mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya, walaupun suhu dan tekanannya standar. Lalu selanjutnya ada infeksius. Infeksius itu adalah salah satu karakter limbah B3 berasal dari kegiatan media yang dapat menimbulkan infeksasi. Yang terakhir ada korosif. Korosif yaitu limbah ini memiliki ciri bisa menyebabkan iritasi kulit, menyebabkan karat pada baja, memiliki pH lebih dari 2. Jadi ini bersifat asam. Dan juga ada yang lebih dari 12,5 itu jika bersifat basa. Oke. Lalu selanjutnya di nomor 2 itu ada pertanyaan tentang kategori limbah B3. Limbah B3 kategori 1. Limbah B3 kategori 1 adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut atau cepat, tiba-tiba, dan langsung terhadap manusia, serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Lalu ada limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 ini adalah limbah B3 yang memiliki efek tidak akut atau tunda dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori ini memiliki toksisitas yang cenderung bersifat subkronis atau kronis jangka panjang. Lalu soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama itu ada penyimpanan bentuk bangunan. Nah, di sini ada contohnya pemberian simbol pada tempat penyimpanan limbah B3 untuk menyimpan lebih dari satu karakteristik limbah B3. Lalu di sini ada gambar kedua untuk menyimpan sementara limbah B3 dalam bentuk bangunan. Ada tampak depannya. Di situ ada diberikan simbol limbah B3 di luar bangunannya, diberi tanda. Lalu untuk pengertiannya sendiri, penyimpanan bentuk bangunan itu dalam fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan digunakan untuk limbah B3 kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Selanjutnya ada contoh penyimpanan bentuk dalam bentuk silo. Untuk penyimpanan bentuk silo, ini digunakan untuk menyimpan limbah B3 padat dengan rentang ukuran butir 0,5 sampai 300 nanometer. Sumber kategori 1 dan kategori 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Lalu selanjutnya ada contoh penyimpanan bentuk kontainer. Ini untuk limbah fase
kategori 1 dan kategori 2, sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Ini contohnya untuk gambar penyimpanan bentuk kontainer. Lalu selanjutnya ada contoh penyimpanan bentuk tumpukan atau wastafel. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu, untuk contoh penyimpanan bentuk tumpukan itu digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Untuk contoh gambarnya ada di sini di atas, lalu di bawah itu untuk contohnya itu harus ada tanggul atau penghalang. Jadi di situ ada tanggulnya di pinggir kanan dan kiri. Lalu ada sistem pengumpul dan pengambil atau lister ganda. Ada liner gandanya untuk menampung penyimpanan dalam bentuk tumpukan. Nah, ini adalah contoh penyimpanan dalam bentuk kolam. Ada gambar 1 dan gambar 2. Lalu selanjutnya nomor 4. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 sampai dengan pasal 184 dapat ditimbun di fasilitas penimbunan limbah B3 dengan ketentuan yang pertama, memperhatikan penempatan limbah B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah B3, melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3. Lalu yang ketiga ada melakukan pemeriksaan dan memelihara sarana dan prasarana penimbunan limbah B3 dan melakukan pemantauan lingkungan. Lalu nomor 5, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama itu ada metode thermal. Ini dilakukan melalui proses inersasi dan dengan cara lain dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tidak memiliki karakter yang tidak mudah meledak, radioaktif. Yang kedua ada stabilisasi dan solidifikasi. Ini dilakukan terhadap limbah yang memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun, serta berwujud cair ataupun lumpur. Lalu ada bioremediasi, dapat dilakukan dengan metode land farming dan atau biopile. Lalu ada elektroregulasi, dilakukan terhadap limbah B3 fase cair harus berada di daerah bebas banjir atau daerah yang dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada pencucian, dilakukan terhadap pencucian tangki kapal dan pencucian kemasan limbah B3. Nah, lalu ke nomor 6, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu penyimpanan maksimal penyimpanan. Di sini ada tabelnya. Untuk bangunan, penyimpanan bangunan itu, limbah B3 itu disimpan pada kategori 1 dan juga kategori 2. Kategori 2-nya itu bisa masuk ke ketiga-tiganya, sumber spesifik, umum, dan khusus. Lalu untuk penyimpanan tangki itu juga sama seperti bangunan, bisa masuk ke kategori 1 dan 2. Sama dengan silo. Lalu yang keempat ada untuk penumpukan atau wastafel itu, dia tidak masuk ke kategori 1 dan untuk kategori 2 itu masuknya ke spesifik khusus. Dan ada waste impoundment, itu juga sama seperti wastafel. Kategori 1 tidak masuk, namun kategori 2 dia masuk ke spesifik khusus. Untuk maksimal penyimpanannya sendiri, kategori 1 itu 90 hari, kategori 2 sumber penyimpanan spesifiknya 365 hari, kategori 2 dalam spesifik umum itu 365 hari, dan juga kategori 2 spesifik khusus juga sama, 365 hari. Lalu yang ketujuh ada tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Nah, di sini dijelaskan jenis karakteristik penyimpanan dan juga spesifik penyimpanannya. Untuk karakteristiknya itu, yang pertama ada mudah menyala. Spesifikasi penyimpanannya itu memiliki tembok rendah dengan bangunan lain yang berdampingan. 2. Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan dan tidak mudah hancur. Yang ketiga, memberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan. Lalu yang kedua ada jenis karakteristik penyimpanan mudah meledak. Nah, spesifikasi penyimpanannya itu yang pertama, konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan. Yang kedua, lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Yang ketiga, setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan. Yang keempat,
Diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Lalu yang ketiga ada jenis karakteristik penyimpanan reaktif, korosif, dan beracun. Untuk spesifikasi penyimpanannya yaitu yang pertama konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Yang kedua konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. Yang ketiga diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Lalu yang kedelapan, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Di sini ada kategori limbah B3-nya, kategori 1 dan 2, jumlah limbah yang dihasilkan itu lebih dari 50 kg per hari. Untuk maksimal penyimpanannya itu 90 hari. Lalu untuk kategori 1, jumlah limbah yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari, itu maksimal waktu penyimpanannya 18 hari. Kategori 2 dari sumber tidak spesifik itu kurang dari 50 kg per hari. Untuk maksimal waktu penyimpanannya itu 365 hari. Untuk kategori limbah kategori 2 dari sumber spesifik umum itu kurang dari 50 kg per hari. Maksimal waktu penyimpanannya itu 365 hari. Untuk kategori limbah B3, kategori 2 dan sumber spesifik khusus, itu jumlah limbah yang dihasilkan itu tidak dibatasi dan maksimal waktu penyimpanannya itu 365 hari. 9. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa dan apa limbahnya. Di sini ada sumber industrinya, contohnya dari PT Triyata Mulia Indonesia, jenis limbahnya itu fly atau bottom ash. Pemanfaatannya yaitu paving block. Lalu yang kedua ada sumber industri dari PT Triyata Mulia Indonesia juga. Itu jenis limbahnya limbah paper sludge dan pemanfaatannya yaitu bahan baku kertas low grade. Yang ketiga juga ada jenis limbah dari limbah Dain sludge. Itu pemanfaatannya yaitu bahan bakar alternatif. Ada juga limbah dari solvent bekas, bahan bakarnya juga alternatif. Ada limbah silika terkontaminasi, yaitu bahan baku industri reflektor. Lalu selanjutnya ada dari sumber industri PT Triyata Mulia Indonesia juga, jenis limbahnya limbah kemasan bekas. Nah, pemanfaatnya itu untuk bahan baku logam. Lalu selanjutnya juga ada limbah dengan kadar gas CuSiA. I dan Fe lebih dari 50%. Contoh pemanfaatannya itu bahan baku industri semen. Lalu ada limbah B3 dalam proses pembuatan semen, pemanfaatannya itu bahan baku alternatif. Lalu ada limbah sludge organik, pemanfaatannya yaitu bata merah. Selanjutnya ada limbah drilling, cutting, atau fly ash. Itu contoh pemanfaatannya bahan baku beton. Selanjutnya nomor 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkut. Berdasarkan kategori dan sumbernya, yang pertama, pengangkutan limbah B3 baik yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3 yang dilakukan dalam tapak proyek yang sama namun melewati jalan umum. Yang kedua, ada pengangkutan limbah B3 dari pengumpul limbah B3 ke pemanfaat atau pengolah dan atau penimbun limbah B3. Lalu yang ketiga ada pengangkutan limbah B3 dari pemanfaat limbah B3 ke pengolah dan atau penimbun limbah B3. Yang keempat ada pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer. Nah, ini contoh pemberian simbol pada kendaraan pengangkut limbah B3. Jadi, di kendaraan tersebut diberikan nama perusahaan, simbol di bagian samping kendaraan, depan, dan juga belakang. Jadi di kendaraan tersebut diberikan simbol, baik itu simbol mudah meledak, reaktif, beracun, infeksius, ataupun korosif, dan lain-lainnya. Itu diberikan simbol dalam kendaraan pengangkut limbah B3. Sekian, terima kasih. Penyampaian UAS dari saya, jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.